Indonesia adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya saja, tapi juga ragam budaya. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikannya memiliki keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Oleh sebab itu, masyarakat memerlukan peranan dan fungsi dari dakwah dalam komunikasi antar budaya agar tetap terciptanya suatu tatanan masyarakat plural dengan rasa toleransi yang tinggi. Komunikasi antar budaya dalam masyarakat plural tidak terlepas dari upaya-upaya dakwah Islam yang pada hakikatnya adalah upaya untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Dengan kata lain, esensi dakwah adalah mengubah segala penyembahan kepada selain Allah kepada keyakinan tauhid, mengubah semua jenis kondisi kehidupan yang timpang ke arah kondisi yang penuh dengan ketenangan batin dan kesejahteraan lahir berdasarkan nilai-nilai Islam. Dakwah adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang kegiatan untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan yang dikembangkan oleh metode ilmiah, sehingga dapat berfungsi dalam rangka memahami, mempelajari, memprediksi, menjelaskan, dan mengontrol berbagai fenomena dan kejadian yang berkaitan dengan dakwah. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkannya suatu ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya, begitupun sebaliknya. Dan hal ini bisa antar kedua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuan dan fungsi dari komunikasi lintas budaya yaitu bersifat kognitif dan afektif. Hal ini, jika dilihat dari sisi tujuan, fungsi, dan peranan dakwah dalam komunikasi antar budaya, yaitu pertama, komunikasi antar budaya sangat mendukung terlaksananya dakwah Islam melalui pendekatan komunikasi dengan segala variasinya. Yang kedua, dakwah Islam menghadapi pergeseran tata nilai harus mampu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai, meliputi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, perubahan politik, peranan kekuasaan pemerintah, perubahan lingkungan biofisik, dan pengaruh kebudayaan luar. Yang ketiga, prospek Islam dalam menghadapi tantangan zaman harus memahami dan mengetahui paling tidak ada 3 hal yang perlu diatasi secara tuntas, yaitu sosial ekonomis, sains dan teknologi, dan etis religius. Dari sini kesimpulannya yaitu dakwah sebagai suatu variabel dan problematika kehidupan sosial. Maka keberadaan dakwah dalam suatu komunikasi dapat dilihat dari sisi dan peran dalam mempengaruhi perubahan sosial tersebut. Dakwah dalam komunikasi lintas budaya
bertujuan dan berfungsi untuk dapat mencegah terjadinya konflik keagamaan dalam masyarakat. Pesan dakwah yang menyampaikan nilai ketuhanan sejatinya harus dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan sebagai wujud dialog antar umat beragama, serta sebagai upaya membangun kesadaran demi terciptanya kerukunan antar umat beragama.